Kereta dari Jakarta melambat ketika memasuki stasiun Tawang. Dari balik jendela, Aris melihat hamparan kota yang lama ia tinggalkan. Semarang, dengan hawa lembab khas pesisir, menyambutnya dengan langit kelabu. Bau asin laut bercampur dengan aroma tanah basah yang baru diguyur hujan semalaman. Sudah bertahun-tahun ia tak kembali ke kota kelahirannya, dan kini ia datang bukan untuk bernostalgia, melainkan untuk sebuah tugas yang terasa janggal. Redaksi tempatnya bekerja menugaskan dirinya meliput kabar menghilangnya seorang sejarawan ternama, Profesor Wijaya. Sang profesor dikenal luas karena penelitian mendalam tentang sejarah kolonial Belanda di Jawa. Namun, kabar yang beredar menyebutkan bahwa ia lenyap tanpa jejak ketika sedang meneliti dokumen rahasia di Semarang. Misteri itu membuat Aris, seorang jurnalis investigasi muda yang lapar akan cerita besar, merasa tertantang sekaligus waspada. Begitu melangkah keluar stasiun, kenangan lama menyeruak. Jalanan dengan arsitektur kolonial, becak yang melintas, dan hawa lembab yang lengket di kulit, semua itu membawa ingatan masa remajanya. Namun, ada yang berbeda. Semarang tidak lagi sekadar kota masa kecil. Ada sesuatu di udara, seakan-akan kota ini menyimpan rahasia yang enggan diungkapkan. Di sebuah kafe dekat kota lama, Aris bertemu dengan seseorang yang sudah lama tak ia temui, Maya. Rambutnya kini lebih pendek, matanya tetap teduh, tapi sikapnya lebih dewasa. Dulu mereka pernah menjalin hubungan singkat, yang kandas karena ambisi Aris mengejar karir jurnalistik di Jakarta. Sekarang, Maya bekerja di Dinas Pariwisata, dan tampaknya lebih mengenal denyut kota ini daripada siapapun. Aku sudah dengar soal Profesor Wijaya, kata Maya sambil menyeruput kopinya. Orang terakhir yang melihat beliau bilang, Profesor masuk ke Lawang Sewu sekitar 2 minggu lalu. Setelah itu, hilang begitu saja. Nama itu membuat Aris bergidik. Lawang Sewu, gedung 1000 pintu peninggalan Belanda yang selalu dikelilingi cerita mistis. Semasa kecil, ia sering mendengar bisik-bisik warga tentang lorong bawah tanah, penampakan prajurit tanpa kepala, dan suara tangisan di malam hari. Apa kau pikir ada hubungannya dengan cerita-cerita itu? Tanya Aris, setengah serius. Maya menghela napas, menatapnya lekat. Aku tidak tahu. Tapi kalau kau benar-benar ingin mencari Profesor Wijaya, kau harus mulai dari sana. Lawang Sewu bukan sekadar tempat wisata. Ada banyak hal yang tidak pernah ditulis dalam brosur pariwisata. Aris mencatat semua detail dalam buku kecilnya. Perasaan aneh menyelimutinya, sebuah campuran antara kegembiraan seorang jurnalis yang menemukan jejak cerita besar dan kegelisahan seorang anak kampung yang kembali menghadapi mitos lama kotanya. Malam itu, ketika ia berjalan melewati kawasan Tugu Muda menuju hotelnya, Aris berhenti sejenak. Di kejauhan, siluet bangunan Lawang Sewu menjulang dengan jendela-jendela tinggi yang tampak gelap dan kosong. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar menerangi fasad megahnya. Dari jauh, gedung itu seperti sedang mengawasinya. Dan entah mengapa, Aris merasa seolah-olah kembalinya ia ke Semarang bukanlah sebuah kebetulan. Malam itu, udara Semarang terasa lengket dan berat ketika Aris dan Maya melangkah menuju gerbang besar Lawang Sewu. Gedung megah berarsitektur kolonial itu berdiri kokoh, tapi aura misterinya kian terasa ketika cahaya lampu jalan hanya menyentuh sebagian fasadnya, meninggalkan bayangan gelap yang menyelimuti sisanya. Masih sama seperti dulu, gumam Aris, setengah bergidik. Gedung ini seakan menunggu sesuatu. Maya tersenyum tipis, meski ia sendiri tampak tidak nyaman. Kalau kau tahu cerita-cerita yang beredar, mungkin kau tidak akan berkata begitu santai. Mereka disambut oleh seorang pria tua kurus dengan seragam lusuh, Pak Rashid, penjaga malam gedung tersebut. Wajahnya keras dan matanya penuh kewaspadaan, seolah sudah terlalu lama hidup berdampingan dengan rahasia yang tak bisa ia ceritakan. Cari apa malam-malam begini? Tanyanya dengan suara serak. Kami jurnalis, jawab Aris singkat, menunjukkan kartu persnya. Kami sedang mencari jejak Profesor Wijaya. Katanya, beliau terakhir terlihat masuk ke sini. Mata Pak Rashid berkilat sesaat, lalu ia menghela napas panjang. Profesor itu, ya, aku ingat. Ia sering datang, lebih dari sekali. Katanya mencari dokumen lama. Tapi sejak malam terakhir, aku tidak pernah melihatnya lagi. Apakah ada sesuatu yang aneh malam itu? Maya menyelidik. Penjaga tua itu menatap ke arah gedung, lalu berbisik seakan takut terdengar. Aku hanya melihat lampu di lantai 2 menyala hingga larut, padahal semua ruangan sudah lama kosong.
Dan, aku mendengar suara pintu berderit, meski semua pintu sudah terkunci. Aris mencatat cepat, matanya penuh rasa ingin tahu. Apakah Anda melihat Profesor keluar? Pak Rashid menggeleng pelan. Tidak. Aku hanya tahu satu hal. Beliau sempat bicara tentang sebuah pintu. Katanya ada pintu yang tidak boleh dibuka. Pintu terlarang. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Aris meremang. Mereka diizinkan masuk sebentar, ditemani cahaya sen terkecil. Lorong panjang Lawang Sewu berbau lembab, dengan dinding tua yang retak dan cat mengelupas. Suara langkah kaki mereka bergema aneh, seakan ada yang mengikuti dari belakang. Di salah satu ruangan lantai 2, Aris memperhatikan meja kayu berdebu. Di sana, terselip sebuah buku catatan lusuh, dengan sampul kulit coklat yang nyaris rapuh. Ia membukanya perlahan. Tulisan tangan Profesor Wijaya memenuhi halaman-halamannya. Bukan catatan biasa, melainkan rangkaian kalimat setengah puitis, setengah ilmiah, bercampur dengan coretan sketsa. Ada simbol-simbol aneh, lingkaran dengan garis-garis menyilang, serta tanda menyerupai mata yang mengawasi. Di salah satu halaman terakhir, tertulis kalimat yang membuat Aris dan Maya saling pandang. Kebenaran tersembunyi di balik pintu terlarang. Di sanalah sejarah yang mereka sembunyikan, dan sesuatu yang tidak seharusnya dibangunkan. Maya menggenggam lengan Aris. Apa maksudnya ini? Aris menutup buku dengan wajah tegang. Ia tahu satu hal, misteri ini jauh lebih besar dari sekadar hilangnya seorang sejarawan. Dan Lawang Sewu baru saja membuka sedikit rahasianya. Keesokan harinya, Aris dan Maya kembali menyusuri jalan-jalan kota lama. Bangunan bergaya kolonial dengan dinding kusam dan jendela kayu besar mengapit mereka, seolah mengiringi langkah yang penuh kegelisahan. Aris masih membawa buku catatan lusuh peninggalan Profesor Wijaya, yang semalam sempat ia baca ulang hingga larut. Simbol-simbol ini jelas bukan sekadar coretan biasa, ujar Aris, membuka halaman dengan sketsa lingkaran dan mata segitiga. Profesor pasti sedang berusaha memecahkan sesuatu. Maya menatap catatan itu dengan kening berkerut. Aku pernah dengar, di kota lama ada seorang perempuan tua, ahli bahasa kuno. Orang-orang menyebutnya Ibu Sita. Mungkin dia bisa membantu. Mereka berjalan menyusuri gang sempit hingga tiba di sebuah rumah tua dengan pintu kayu jati besar. Aroma dupa samar tercium dari dalam. Maya mengetuk pelan, dan tak lama kemudian seorang perempuan berusia lanjut muncul, dengan rambut perak digelung sederhana dan mata yang tajam meski tubuhnya rapuh. Masuklah, ucapnya dengan suara rendah, seolah sudah tahu kedatangan mereka. Di ruang tamu penuh buku tua dan naskah berdebu, Aris menyerahkan buku catatan Profesor Wijaya. Ibu Sita membuka lembar demi lembar dengan penuh kehati-hatian. Matanya yang cekung berkilat saat melihat simbol-simbol aneh itu. Sudah lama aku tidak melihat tanda-tanda ini, gumamnya. Ini bukan sekadar tulisan acak. Ini adalah simbol-simbol dari sebuah komunitas rahasia yang beroperasi sejak masa kolonial Belanda. Mereka menyebut dirinya Lingkar Penjaga Pintu. Lingkar Penjaga Pintu. Aris mengulang, mencondongkan tubuhnya. Ibu Sita mengangguk. Mereka adalah sekelompok orang, campuran antara pejabat kolonial dan pribumi terpelajar, yang terlibat dalam pembangunan Lawang Sewu. Gedung itu bukan hanya kantor kereta api. Ada fungsi lain, sebuah tempat penyimpanan. Penyimpanan apa? Maya bertanya cepat. Perempuan tua itu menghela napas, lalu menunjuk salah satu sketsa di buku catatan. Simbol itu menyerupai sebuah kunci yang melingkar. Konon, di balik labirin lorong bawah tanah Lawang Sewu terdapat ruang tersembunyi yang menyimpan kekayaan Belanda. Emas, dokumen rahasia, bahkan benda-benda mistis yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Aris menelan ludah, mencoba menghubungkan semuanya. Jadi Profesor Wijaya sedang memburu harta itu. Bukan sekadar harta, sahut Ibu Sita cepat. Profesor Wijaya mencari kebenaran sejarah. Ia percaya bahwa kekayaan itu hanya simbol. Yang sesungguhnya ia cari adalah catatan asli yang bisa membongkar praktik gelap masa kolonial, termasuk perjanjian-perjanjian rahasia yang mengikat Jawa hingga hari ini. Maya merinding mendengarnya. Dan apa hubungannya dengan pintu terlarang? Ibu Sita memejamkan mata, lalu berbicara lirih seakan mengucapkan doa. Pintu terlarang adalah gerbang menuju ruang itu. Tapi pintu tersebut tidak hanya dijaga oleh kunci fisik. Ada sumpah lama,
Ada kekuatan yang ditinggalkan untuk melindungi rahasia itu. Barang siapa mencoba membukanya tanpa restu, ia akan hilang. Kata terakhir itu menggema di benak Aris. Sama seperti Profesor Wijaya. Keheningan menyelimuti ruangan beberapa saat. Di luar, angin laut Semarang bertiup pelan, membuat daun pintu kayu berderit. Aris menutup buku catatan itu dengan hati-hati. Kalau begitu, Profesor Wijaya pasti berhasil menemukan pintu itu, dan sesuatu terjadi padanya. Maya menatap Aris dengan sorot mata yang sama campuran antara ketakutan dan rasa penasaran. Kita harus tahu di mana pintu itu berada. Kalau tidak, kita tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ibu Sita hanya tersenyum samar, tatapan matanya penuh rahasia. Kalian sudah masuk terlalu jauh. Tapi ingat, setiap pintu yang dibuka punya harga yang harus dibayar. Malam kembali turun, dan Lawang Sewu berdiri dalam diamnya yang menakutkan. Dari kejauhan, bangunan itu terlihat seperti raksasa tua yang menyimpan dendam berabad-abad. Aris dan Maya berdiri di depan gerbang besi, hanya ditemani cahaya senter dan keberanian yang mereka paksa keluar dari dada masing-masing. Kalau kita benar-benar masuk lagi, mungkin kita tidak akan keluar dengan selamat, bisik Maya. Aris menatap gedung itu dengan rahang mengeras. Kalau Profesor Wijaya masih di dalam, kita harus menemukannya. Setidaknya, tahu kebenaran apa yang membuatnya hilang. Mereka mendorong gerbang berderit, langkah kaki menapaki lantai batu dingin. Begitu senter mereka menyorot ke dalam, bayangan tiang dan pintu panjang seakan bergerak mengikuti arah pandangan. Semakin jauh mereka melangkah, suasana makin mencekam. Udara terasa berat, lampu lorong yang tadinya redup tiba-tiba berkedip-kedip tak beraturan. Suara angin seperti berdesir di telinga, padahal semua jendela tertutup rapat. Aris, Maya berhenti, menelan ludah. Kau dengar itu? Aris menajamkan telinga. Ada suara, lirih, terputus-putus, seperti seseorang memanggil namanya dari kejauhan. Aris, tolong. Jantungnya berdegup kencang. Itu, suara Profesor. Mereka mempercepat langkah menuju lorong bawah, tempat yang dalam catatan Profesor disebut sebagai jalur menuju pintu terlarang. Dinding berlumut memantulkan bayangan mereka, tapi di antara sorot senter, muncul siluet lain, sosok tinggi, kurus, dengan wajah yang samar. Bayangan itu bergerak, mendekat dengan langkah terseret. Maya menjerit kecil. Aris, itu mirip Profesor. Sosok itu menoleh, matanya gelap, tubuhnya bergetar aneh, seakan bukan lagi manusia utuh. Tanpa menunggu, bayangan itu bergegas mengejar mereka. Langkah kakinya menimbulkan gema menakutkan di lorong. Lari, teriak Aris, menarik tangan Maya. Mereka berlari melewati deretan pintu tua. Beberapa terbuka dengan bunyi berderit keras seakan menyambut, seakan menutup jalan keluar. Nafas mereka terengah-engah, tapi suara langkah bayangan itu semakin dekat, semakin berat, seperti bernapas di tengkuk mereka. Sampai akhirnya, mereka berhasil menembus ke aula besar yang menuju tangga keluar. Aris menoleh sekali lagi. Sosok itu berhenti di ujung lorong, berdiri kaku. Di bawah sorot senter yang bergetar, wajahnya sekilas terlihat jelas. Wajah Profesor Wijaya, namun matanya kosong, hitam tanpa cahaya. Maya hampir terisak. Itu dia, tapi bukan dia. Bayangan itu berangsur memudar, seperti asap hitam yang tersapu angin, hingga lenyap begitu saja. Mereka berhasil keluar ke halaman, napas tersengal, tubuh gemetar. Aris menggenggam buku catatan erat-erat, keringat bercucuran di pelipisnya. Profesor Wijaya masih di dalam, katanya lirih, penuh keyakinan. Dia terjebak, bukan hilang. Terjebak oleh sesuatu yang ada di balik pintu itu. Maya menatapnya, mata penuh ketakutan namun juga rasa bersalah. Kalau benar begitu, berarti untuk menemukannya, kita harus membuka pintu terlarang. Aris mengangguk perlahan. Meskipun dadanya berdebar, ia tahu satu hal, jalan kembali sudah tertutup. Misteri Lawang Sewu telah menuntut mereka untuk terus maju. Dan di dalam sana, Profesor Wijaya, atau sesuatu yang menyerupai dirinya, menunggu. Sejak kejadian malam itu, Aris tidak bisa tidur tenang. Bayangan Profesor Wijaya yang muncul di lorong Lawang Sewu membekas di pikirannya. Namun, ia merasa ada yang lebih nyata daripada sekadar bayangan atau kutukan. Profesor tidak hilang begitu saja.
Gumam Aris sambil menatap buku catatan lusuh itu di meja hotelnya. Dia diculik, dan catatan ini bisa jadi alasan utamanya. Kecurigaan itu semakin kuat setelah ia menghubungi beberapa narasumber lokal. Nama Hendra Kusumo, seorang kolektor artefak kaya raya, terus muncul dalam percakapan. Hendra dikenal terobsesi dengan sejarah kolonial, terutama Lawang Sewu, bahkan sering membeli dokumen atau benda langka dengan harga fantastis. Maya mengernyit ketika Aris menyebut nama itu. Aku tahu Hendra. Dia sering datang ke dinas, pura-pura menawarkan kerjasama wisata sejarah, padahal tujuannya hanya menguasai benda-benda berharga. Aris menatap Maya tajam. Dan bisa jadi, Profesor menemukan sesuatu yang diincarnya. Hari itu mereka mencoba menelusuri jejak Hendra. Aris berhasil mengatur pertemuan singkat di galeri pribadinya, sebuah rumah kolonial megah di pusat kota, penuh dengan vitrin kaca berisi artefak Belanda. Hendra, pria berusia 50-an dengan setelan mahal, menyambut mereka dengan senyum ramah yang terasa terlalu dibuat-buat. Profesor Wijaya? Ah, pria yang ambisius. Sayang sekali, ia terlalu nekat mencari sesuatu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Hendra menyesap anggurnya, tatapannya menusuk. Kadang, orang pintar justru menjadi beban bagi dirinya sendiri. Aris langsung tahu, pria ini tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Malamnya, saat menelaah kembali catatan profesor, Aris menemukan sebuah coretan kecil di pinggir halaman, kode angka dan huruf yang tampaknya sebuah anagram. Setelah berjam-jam memecahkan, ia berhasil menghubungkannya dengan singkatan nama, MK. Aris terhenyak. MK. Maya Kusuma. Darahnya dingin seketika. Namun, Maya yang duduk di seberang meja, justru menunduk, wajahnya berubah pucat. Aris, ada hal yang belum kukatakan. Ketegangan memuncak. Maya mengakui bahwa ia memang memiliki seorang kekasih baru, Raka, koleganya di dinas pariwisata. Tetapi Rakalah yang sebenarnya punya hubungan dengan Hendra. Aris segera menghubungkan potongan informasi itu. Raka sering menjadi perantara transaksi ilegal artefak, dan dialah yang membantu Hendra menyingkirkan siapapun yang dianggap menghalangi. Jadi profesor tidak hilang karena kutukan. Dia diculik. Suara Aris bergetar, setengah marah. Dan Raka, kekasihmu, terlibat langsung di dalamnya. Maya terdiam, wajahnya hancur oleh rasa bersalah. Aku tidak tahu sejauh itu, Aris. Aku pikir Raka hanya ambisius soal pekerjaannya. Aku tidak pernah menyangka dia. Aris berdiri, menatap keluar jendela hotel yang menghadap ke arah Lawang Sewu yang gelap. Kalau begitu, profesor masih hidup. Dan mereka pasti menahannya, di tempat yang hanya bisa dibuka dengan pintu terlarang. Malam itu, Aris menyadari satu hal. Misteri ini bukan hanya tentang sejarah dan harta, tetapi juga pengkhianatan orang terdekat. Dan semakin dalam ia melangkah, semakin jelas bahwa Lawang Sewu hanyalah panggung, sementara dalang sebenarnya sedang bersembunyi di balik wajah-wajah yang mereka percaya. Hujan rintik turun malam itu ketika Aris dan Maya menyusuri gang sempit kota lama. Bangunan tua berarsitektur Eropa berdiri sunyi, beberapa hanya tembok berlumut dengan pintu kayu rapuh. Namun, di salah satu sudut, sebuah gudang besar dengan jendela tertutup rapat tampak berbeda. Ada cahaya lampu temaram menyelinap dari sela papan kayu. Itu tempatnya, bisik Maya. Aris menegakkan tubuh, menggenggam erat senter kecil di tangannya. Kalau profesor masih hidup, dia pasti ada di dalam. Mereka mengintip melalui celah pintu. Di dalam, tampak beberapa pria berbadan besar berjaga, senjata tajam tergantung di pinggang. Dan di tengah ruangan, berdiri Hendra Kusumo, pria kaya itu, mengenakan setelan rapi meski berada di gudang berdebu. Di tangannya, ia memegang sebuah artefak kecil, sebuah logam berukir yang berkilau redup, bentuknya menyerupai setengah lingkaran dengan ukiran simbol yang sama persis dengan sketsa di buku catatan Profesor Wijaya. Aris menahan napas. Itu kunci. Namun, saat mereka hendak mundur, sebuah suara keras menghentikan langkah. Hei, siapa di sana? Para penjaga segera berlari, dan dalam hitungan detik, Aris dan Maya ditarik masuk. Pertarungan pun pecah. Aris melawan seadanya, melempar kursi kayu, menghindari pukulan, sementara Maya berusaha menutupi dirinya dari serangan. Ambil artefak itu, Aris, teriak Maya. Dengan keberanian nekat, Aris menerobos kerumunan. Tinju menghantam wajahnya, tubuhnya nyaris terhuyung,
tapi ia berhasil menyambar artefak dari tangan Hendra. Pria itu menjerit marah. Bodoh, itu bukan milikmu. Aris berlari ke arah pintu belakang, Maya mengekor di belakangnya. Penjaga mengejar, langkah kaki berat bergema di lantai gudang. Aris menendang pintu kayu hingga terbuka, lalu mereka berlari menembus hujan di gang sempit kota lama. Suara langkah kejaran semakin dekat. Aris membelok tajam melewati lorong gelap, hampir terpeleset oleh jalanan licin. Maya menariknya, napas mereka terengah-engah. Akhirnya, setelah berlari tanpa arah, mereka berhasil bersembunyi di balik reruntuhan bangunan tua. Para pengejar lewat, teriakan mereka memantul di antara dinding basah. Dalam keheningan yang tertinggal, Aris membuka genggamannya. Artefak itu berkilau di bawah cahaya lampu jalan yang temaram. Ada ukiran aneh menyerupai lingkaran dengan garis menyilang, simbol yang sama dari catatan Profesor. Aris, Maya berbisik, matanya membesar. Itu bukan sembarang benda. Itu kunci. Aris mengangguk, hatinya berdebar keras. Ia bisa merasakan sesuatu dari logam itu, dingin, namun seperti hidup, seakan berdenyut samar. Ini, kunci pintu terlarang, ucapnya lirih. Profesor pasti mencarinya. Dan sekarang, mereka akan mengejar kita mati-matian untuk mendapatkannya kembali. Maya menatap ke arah Lawang Sewu yang samar terlihat di kejauhan, bayangannya menjulang kelam. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah mendahului mereka. Kita harus membuka pintu itu, sebelum Hendra melakukannya. Aris menggenggam artefak erat-erat. Di balik rasa takut dan lelah, ia tahu satu hal, permainan sudah berubah. Mereka kini bukan lagi sekadar pencari jejak, melainkan pemegang kunci yang bisa membuka rahasia terbesar Lawang Sewu, dan mungkin juga kutukan yang terkubur bersamanya. Malam itu, Lawang Sewu kembali berdiri angkuh di bawah langit mendung. Aris menggenggam erat artefak logam yang berhasil ia rebut dari Hendra. Rasa dingin dari benda itu menusuk telapak tangannya, seperti ada denyut halus yang mengikuti irama jantungnya sendiri. Di depan gerbang, Maya sudah menunggu bersama Pak Rashid, penjaga malam yang wajahnya tampak lebih serius daripada sebelumnya. Kalian sudah terlalu jauh untuk mundur, kata Pak Rashid lirih, menatap ke arah gedung. Kalau memang itu kunci yang kalian bawa, maka waktunya rahasia ini dibuka. Tapi ingat, pintu itu bukan sekadar pintu biasa. Ada sumpah, ada kutukan yang sudah dijaga turun-temurun. Aris menatapnya penuh curiga. Kenapa Anda tahu begitu banyak? Penjaga tua itu menghela napas berat. Karena aku adalah keturunan terakhir dari lingkar penjaga pintu. Tugas keluargaku adalah menjaga agar pintu itu tidak pernah terbuka. Tapi sejak Profesor Wijaya datang, aku tahu waktunya mendekat. Rahasia ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Maya menelan ludah. Kalau begitu, tolong bawa kami ke sana. Mereka bertiga masuk ke dalam. Lorong-lorong panjang terasa semakin mencekam. Lampu-lampu redup bergetar seperti lilin hampir padam. Pak Rashid menuntun dengan langkah mantap, meski sesekali tangannya bergetar. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan sempit di lantai bawah tanah. Dindingnya tertutup lumut, dan di ujung ruangan, berdiri sebuah pintu besi tua dengan ukiran aneh yang sama dengan simbol pada artefak. Pintu itu terlihat seakan menunggu, menyimpan sesuatu yang tidak boleh dilihat mata manusia. Disinilah, bisik Pak Rashid. Pintu terlarang. Aris maju, tangannya gemetar saat menempelkan artefak pada ukiran di tengah pintu. Terdengar suara berderit berat, logam bergesekan. Simbol di pintu perlahan berpendar cahaya redup, seolah hidup kembali setelah berabad-abad terkunci. Dengan dentuman keras, pintu itu terbuka, menyingkap kegelapan di dalamnya. Bau pengap dan dingin langsung menyergap, seperti udara dari dunia lain. Mereka melangkah masuk, dan di dalamnya, di ruangan luas menyerupai ruang bawah tanah, Aris melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak, Profesor Wijaya. Tubuhnya terikat rantai tipis di sebuah kursi besi. Wajahnya pucat, mata sayu, namun masih hidup. Profesor. Aris berlari menghampiri, buru-buru melepas ikatan di tubuh sang sejarawan. Suara serak keluar dari bibir tua itu. Aris. Maya, aku tahu kalian akan datang. Maya menahan air mata, memegang tangan gurunya. Kami kira Anda sudah. Profesor tersenyum lemah. Tidak, hanya terjebak. Bukan oleh bayangan,
tapi oleh orang-orang serakah yang menginginkan rahasia ini. Aris menoleh, matanya menyapu ruangan. Di samping tempat profesor ditawan, berdiri sebuah peti kayu besar. Ukiran-ukiran kuno menghiasi permukaannya. Dengan hati-hati, Pak Rashid membuka penutupnya. Di dalamnya, tersimpan sebuah buku kuno dengan sampul kulit hitam, dihiasi simbol-simbol aneh yang sama seperti di catatan profesor. Itu bukan sekadar buku sejarah, bisik profesor dengan suara bergetar. Itu, kitab mantra, peninggalan masa kolonial, hasil persilangan ilmu Jawa dan okultisme Eropa. Buku itu adalah alasan Lawang Sewu didirikan. Sebuah tempat untuk menyembunyikan ilmu yang tidak boleh digunakan sembarangan. Maya menatap dengan ngeri. Jadi selama ini, Lawang Sewu bukan hanya kantor kereta api. Pak Rashid menutup matanya, wajahnya berat. Gedung ini dibangun di atas sumpah. Sumpah untuk menyembunyikan pengetahuan berbahaya dari dunia. Dan sekarang, kalian sudah melihatnya. Aris menatap buku itu lama, merasakan hawa dingin seakan keluar dari dalam halaman-halamannya. Ia sadar, kunci yang ia bawa bukan hanya membuka pintu, tapi juga membuka jalan menuju sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Profesor menggenggam tangan Aris lemah. Kau harus memutuskan, Aris. Apakah kau akan membawa rahasia ini keluar, atau menutupnya kembali selamanya? Keheningan panjang menyelimuti ruang bawah tanah. Di luar, suara angin kencang mulai berdesir, seakan Lawang Sewu sendiri ikut mendengarkan keputusan yang akan mengubah takdir. Belum sempat Aris menjawab, suara berderak keras terdengar dari balik lorong. Derap langkah tergesa menggema, disertai suara logam beradu. Maya menoleh panik. Aris, mereka datang. Pak Rashid merapatkan tubuhnya ke depan pintu, tapi sudah terlambat. Dari kegelapan lorong, Hendra, kolektor artefak itu, muncul bersama beberapa anak buahnya yang membawa senjata tajam. Wajahnya dipenuhi senyum puas. Akhirnya, pintu itu terbuka juga. Ujarnya dingin. Terima kasih sudah melakukan separuh pekerjaan untukku, Aris. Hendra melangkah masuk, matanya langsung tertuju pada buku kuno yang berada di atas peti. Itu yang kucari selama ini. Ilmu untuk menguasai kehidupan dan kematian. Dengan itu, aku bisa menaklukkan apapun. Aris berdiri di depan buku itu, napasnya terengah. Kau bahkan tidak tahu apa yang kau hadapi, Hendra. Buku ini bukan mainan. Hendra terkekeh. Ilmu apapun bisa dikuasai, asal ada kekuatan dan keberanian. Dan aku punya keduanya. Ia memberi isyarat. Dua orang anak buahnya maju, bersiap merebut buku. Pertarungan pun pecah. Aris berusaha menahan mereka. Maya mencoba membantu dengan memukul salah satu penculik menggunakan batang besi berkarat yang tergeletak di lantai. Pak Rashid, meski sudah tua, mengayunkan tongkat kayu yang selalu dibawanya, menghalau serangan seadanya. Namun dalam kekacauan itu, tangan Hendra berhasil menyentuh buku kuno. Begitu jari-jarinya mengenai sampul kulit hitam itu, udara dalam ruangan mendadak berubah. Angin dingin berputar, cahaya lampu padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Lalu terdengar suara berat, bukan suara manusia, melainkan seperti bisikan 1000 mulut yang berbicara serempak. Dari balik kegelapan, bayangan hitam raksasa muncul, tubuhnya tak berbentuk jelas, matanya menyala merah seperti bara. Suasana ruangan bergetar, debu berjatuhan dari langit-langit. Maya menjerit, itu bayangan yang kita lihat sebelumnya. Profesor Wijaya, yang masih lemah, berbisik keras, itu bukan sekadar bayangan, itu penjaga Lawang Sewu. Diciptakan dari sumpah darah untuk melindungi buku itu dari manusia serakah. Bayangan itu meraung, lalu dengan cepat menyambar salah satu anak buah Hendra. Lelaki itu menjerit ngeri sebelum tubuhnya lenyap ditelan kegelapan. Panik merajalela. Para penculik berusaha lari, tapi pintu besi di belakang mereka menutup dengan sendirinya, mengurung semua orang di dalam. Hendra justru tertawa histeris, menggenggam buku erat-erat. Lihat, bahkan penjaga ini tunduk padaku, katanya, meski wajahnya pucat pasi. Bayangan raksasa itu mendekat, mengulurkan tangan gelapnya, seolah ingin merenggut buku itu dari Hendra. Namun justru dari dalam halaman buku, cahaya merah menyembur, melilit tubuh Hendra. Ia menjerit kesakitan, urat-uratnya menonjol, matanya berubah hitam seluruhnya. Tidak, buku ini milikku. Aku yang berhak.
Aris menarik Maya ke belakang, melindungi Profesor. Pak Rashid berteriak, "Jangan biarkan dia membuka halaman itu. Kalau isi buku terbebas, Lawang Sewu tak akan bisa menahannya lagi." Namun Hendra sudah terperangkap oleh ambisinya sendiri. Dengan tangan bergetar, ia mulai membuka lembaran pertama. Angin kencang meledak dari dalam buku, suara-suara asing memenuhi ruangan, dan bayangan penjaga semakin mengamuk, menumbangkan pilar-pilar tua di sekitarnya. Aris sadar mereka hanya punya dua pilihan, merebut buku itu, atau ikut hancur bersama Lawang Sewu. Bayangan raksasa itu meraung semakin keras, suaranya menggema memenuhi lorong dan ruang bawah tanah Lawang Sewu. Pilar-pilar tua bergetar, debu berjatuhan, dan dinding seakan-akan runtuh kapan saja. Hendra masih memeluk buku kuno, matanya hitam seluruhnya, tubuhnya dilingkupi aura merah menyala. "Semua milikku. Aku penguasa Lawang Sewu," teriaknya, meski tubuhnya sendiri mulai terbelah oleh kekuatan yang tak mampu ia kendalikan. Aris terdesak bersama Maya dan Profesor Wijaya, sementara Pak Rashid berdiri tegak, menancapkan tongkat kayu tuanya ke lantai. Dengan suara lantang ia berseru, seolah berbicara pada bayangan itu. "Wahai penjaga, aku adalah darah dari garis yang sama dengan pendahulumu. Jangan salahkan mereka yang melawan keserakahan, bantulah kami melindungi warisan ini." Bayangan hitam itu berhenti sejenak, seolah mengenali suara dan darah keturunan penjaga yang masih hidup. Aris menangkap momen itu. Ia menoleh cepat ke Maya dan Profesor, lalu berteriak, kuncinya bukan menghancurkan bayangan itu, tapi mengingatkan apa tugasnya sebenarnya. Dengan nekat, Aris mendekati Hendra yang sedang terhuyung. Buku kuno masih menggenggam erat di tangannya. Ia berusaha merebutnya, tapi ditolak oleh energi yang menyembur. Maya ikut membantu, memukul lengan Hendra dengan batang besi hingga genggamannya melemah. Pak Rashid, dengan suara lantang yang bergetar penuh wibawa, membaca doa leluhur yang diajarkan keluarganya. Bayangan hitam itu semakin mengamuk, tapi alih-alih menyerang mereka, ia mulai berputar mengitari Hendra. Seolah-olah, penjaga akhirnya tahu siapa yang benar-benar harus dihukum. Aris berhasil menarik buku itu dari tangan Hendra. Begitu genggamannya lepas, Hendra menjerit. Tubuhnya diseret oleh pusaran bayangan, lalu hilang seketika ditelan kegelapan. Ruangan mendadak sunyi. Bayangan raksasa itu berdiri diam, menatap Aris yang memegang buku. Lalu, perlahan, ia menunduk, sebelum wujudnya memudar, kembali ke kegelapan Lawang Sewu. Aris terengah-engah, lututnya lemas. Maya segera menahan tubuhnya, sementara Profesor Wijaya berbisik lirih. "Kau berhasil, rahasia ini akhirnya tetap terjaga." Keesokan harinya, Aris kembali ke ruang redaksinya di Jakarta dengan bukti yang ia kumpulkan. Bukan sekadar catatan investigasi, tetapi juga pengakuan rekaman video tentang aktivitas para penculik, termasuk Hendra dan jaringannya yang mencoba memperjualbelikan artefak kuno. Ia menuliskan laporan panjang tentang keserakahan manusia yang hampir menghancurkan sebuah warisan, tentang komunitas rahasia yang dahulu membangun Lawang Sewu, dan tentang penjaga yang bukan kutukan, melainkan perlindungan terhadap kekayaan budaya kota. Artikel itu mengguncang. Bukan hanya membongkar kejahatan Hendra dan kelompoknya, tetapi juga membuka mata masyarakat bahwa Lawang Sewu bukan sekadar bangunan berhantu, melainkan monumen yang menyimpan sejarah, pelajaran, dan rahasia yang sepatutnya dilindungi. Di akhir tulisannya, Aris menutup dengan kalimat yang menggema. Hantu Lawang Sewu bukanlah musuh. Mereka adalah penjaga. Dan musuh sesungguhnya selalu datang dari keserakahan manusia sendiri. Aris menutup laptopnya, menatap keluar jendela kantor ke arah langit Jakarta. Senyum tipis tersungging di bibirnya. Ia tahu, kisah ini bukanlah akhir. Karena di sudut pikirannya, ia masih bisa merasakan tatapan Lawang Sewu yang sunyi, seolah menunggu cerita berikutnya untuk terungkap. Hari itu halaman depan salah satu media nasional penuh dengan judul besar. Misteri hilangnya Profesor Wijaya terungkap, skandal kolektor artefak dan rahasia Lawang Sewu. Tulisan itu adalah karya Aris. Di dalamnya, ia memaparkan bukti penculikan yang dilakukan oleh Hendra dan kelompoknya, lengkap dengan rekaman video, kesaksian saksi, serta catatan investigasi yang ia kumpulkan selama berhari-hari. Tidak semua hal ia tuliskan. Bagian tentang bayangan hitam, doa leluhur, dan buku kuno ia sembunyikan rapat-rapat. Bukan untuk menutupi kebenaran, tetapi karena ia tahu, ada rahasia yang tak boleh disalahgunakan oleh siapapun.
Profesor Wijaya kini dirawat di rumah sakit. Meski lemah, beliau selamat. Sesekali, ia mengirim pesan singkat kepada Aris, sekadar ucapan terima kasih dan doa agar rahasia yang mereka jaga tetap aman. Beberapa hari setelah laporan itu terbit, Aris duduk di sebuah warung kopi kecil di dekat kota lama. Maya menemaninya, kali ini tanpa ada jarak canggung seperti pertemuan mereka di awal. "Jadi, kau tidak kembali ke Jakarta?" tanya Maya sambil menatapnya penuh tanda tanya. Aris menggeleng, tersenyum tipis. "Redaksi memberiku pilihan, tetap di Jakarta atau membuka biro baru di Semarang. Kupikir, mungkin sudah saatnya aku kembali ke kota ini. Ada terlalu banyak cerita yang belum selesai di sini." Dan, ia berhenti sejenak, menatap Maya. "Ada seseorang yang membuatku ingin tetap tinggal." Maya terdiam, wajahnya sedikit memerah. Ia mengalihkan pandangan keluar jendela, ke arah jalanan kota lama yang dipenuhi turis sore itu. Namun senyumnya tak bisa ia sembunyikan. "Aku senang mendengarnya," katanya lirih. Malam itu, mereka berdua berjalan menuju Tugu Muda. Dari sana, tampak Lawang Sewu berdiri gagah, diterangi lampu-lampu temaram. Bangunan itu tampak jauh berbeda dibanding malam-malam penuh ketegangan yang baru saja mereka alami. Kini, aura yang memancar bukan lagi ketakutan, melainkan semacam kewibawaan tua yang sulit dijelaskan. Aris dan Maya berhenti di halaman depan. Mereka berdiri berdampingan, menatap bangunan dengan perasaan yang sama, hormat dan kagum. "Dulu aku hanya menganggap Lawang Sewu itu tempat angker," kata Maya pelan. "Tapi sekarang aku sadar, ia lebih dari sekadar itu. Ia saksi bisu sejarah. Penjaga rahasia yang seharusnya kita lindungi, bukan kita takuti." Aris mengangguk. "Dan sekarang, kita bagian dari rahasia itu." Hening sejenak menyelimuti mereka. Angin malam bertiup, membawa aroma lembab dari batu-batu tua dan pepohonan sekitar. Seolah-olah bangunan itu mendengarkan percakapan mereka, mengakui sumpah diam-diam yang baru saja terucap. Aris meraih tangan Maya. Tidak ada kata-kata manis, tidak ada janji berlebihan, hanya genggaman erat, tanda bahwa mereka siap menghadapi apapun bersama. Mereka berdiri cukup lama, hingga lampu-lampu kota mulai berpendar lebih terang, dan bayangan Lawang Sewu melingkupi halaman dengan misteri yang tak akan pernah sepenuhnya terungkap. Dan di dalam hati Aris, ia tahu, kisah ini bukan sekadar liputan investigasi untuk surat kabar. Ini adalah awal dari perjalanan baru. Ia, Maya, Profesor Wijaya, dan bahkan Pak Rashid kini terikat oleh rahasia yang jauh lebih besar daripada yang bisa dituliskan di halaman koran. Lawang Sewu tetap berdiri, abadi. Sebuah monumen, sebuah penjaga, dan sebuah pengingat, bahwa sejarah tidak pernah benar-benar diam.